Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika di Masjid Nabawi Dr. Shalih Fauzan menyampaikan sebuah hadis yang menurut penelitian pakar hadis abad ini Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadis ini sahih, yang menjelaskan tentang besarnya kurnia Allah Subhanahu wa taala, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. قال وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما أمر به هلك. يعني إنكم في زمان سلامة وزمان خير، ولا يجوز للإنسان يفرط بشيء من أمور دينه ولو كان عشر ولو كان قليل، لا تفرط في شيء من أمور الدين. نعم. ويأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. على العكس، يأتي زمان شر من عمل فيه بعشر ما يعرف نجا ولو كان قليل، ولو كان قليل بسبب كثرة الشر. فتمسك بدينك مهما أمكن، تمسك بدينك مهما أمكن ولو كان قليلا، ففيه الخير فيه النجاة. Nah. Rasulullah SAW bersabda, innakum fi zamanik man taraka minkum bi usri ma umiru bihi halak. Kalian, yakni para sahabat, sekarang berada pada satu zaman yang apabila kalian meninggalkan 10% saja, usri 1/10 dari apa yang diperintahkan, maka kalian celaka. Wayati zaman, nanti akan ada suatu masa, suatu zaman, man amila minhum, yang kalau salah seorang dari mereka mengerjakan bi'usri ma umiru 10% saja dari yang diperintahkan, najah, bahkan mereka selamat. Dalam syarah penjelasan dari hadis ini disebutkan, yang dimaksud dengan innakum fi zamanin, kalian sekarang wahai para sahabat berada pada suatu zaman, yang dimaksud adalah era Madinah, era di mana sudah distempel sertifikat kesempurnaan din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini sudah aku sempurnakan din kalian dan aku sudah sempurnakan juga nikmat bagi kalian. Bedanya akmal dan itmam, akmal itu bertahap, itmam itu sekaligus. Bahwa din itu disempurnakannya bertahap dalam 13 tahun. Sedangkan nikmat sekecil apapun itu 100%. Nah, pada zaman ketika din sudah sempurna, yang Allah kurniakan kepada Rasulullah dan para sahabat, yang disebutkan dalam syarah sebagai sebaik-baik kurun semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak akan pernah ada lagi kurun sebaik kurun Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun zaman setelah itu kita berusaha mencontoh sebagaimana pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa di mana atahu khilafatal ard, masa di mana Allah memberikan kepada mereka kekhalifahan di muka bumi. Janji yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 55 bahwa Allah akan memberikan kekhalifahan kepada orang-orang yang beriman, itu tunai diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di masa akhir perjuangan beliau, yaitu ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu sertifikatnya. Maka ketika sistem sudah zahir, wa dinu azizun, kalau ada di antara kalian yang meninggalkan 10% saja dari yang diperintahkan, maka binasa. Dalam arti celaka di akhirat dan akan mendapatkan azab. Disebutkan di dalam syarah hadis ya, karena wa dinu azizun, din sudah kokoh. Kemudian ansaruhu kafir, penolong-penolong, pembela-pembela ini itu banyak, dan memang mereka berada dalam kondisi yang tidak ada uzur untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Tapi kemudian wasayati zaman, akan ada suatu zaman nanti di mana dijelaskan di dalam syarah, pengikut Islam ini mengalami kelemahan, pembela dinul Islam ini sedikit, kemudian kezaliman dan kefasikan di kalangan muslimin sendiri banyak. Termasuk kondisi kefasikan itu adalah saling menyebut di kalangan muslimin sendiri dengan sebutan-sebutan yang buruk, sehingga akhirnya pecah hati mereka, tidak terjadi persatuan lagi di antara mereka. Nah, kondisi yang parah itu ternyata Rasulullah masih menyisahkan harapan. Man amila minhum,
bi'usri ma umiru najat. Barang siapa di zaman seperti itu, mereka mengerjakan 10% saja dari yang diperintahkan, mereka selamat. Ya barangkali itu zaman seperti di zaman kita ini. Zaman di mana untuk bisa melaksanakan Islam yang kafah itu rasanya menjadi cita-cita yang begitu jauh. Walaupun perintahnya jelas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, sempurna, integral, seluruhnya. Wala tattakhidhu khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan mengikuti jejak langkah setan yang berusaha mengurangkan dari kafahnya Islam itu. Karena setan itu musuhmu yang nyata. Tetapi pada masa sekarang berbeda dengan pada masa di Madinah dahulu. Islam kafah itu jadi slogan, jadi cita-cita. Tetapi kita paham tidak mudah melaksanakan itu. Dan dalam kondisi itu kita bisa melaksanakan 10%-nya saja dari Islam ini. Najat, selamat. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, tauhid kita utuh. Syahadat kita tidak batal. Jangan ada kemusyrikan di dalam hati kita. Sebab kalau musyrik itu menggugurkan amal. Artinya tidak ada hitungan 10% kalau hapus karena syirik. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara 10%, berarti kan tahu 100%-nya seperti apa. Karena kita tidak bisa bilang 1/10, tidak bisa bilang 1/5, setengah. Kalau kita tidak tahu utuhnya seperti apa. Di sini pentingnya tolabul ilmi. Artinya pada kelemahan apapun kita tahu bahwa 100%-nya Islam itu ya seperti di Madinah. Turun sertifikat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati. Yang disebutkan dalam syarah atahumullah al-khilafah. Itu 100%. Dan itu tetap jadi sesuatu yang kita hormati, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan. Karena 100%-nya itu hanya saja liadamil qudrah. Dalam syarah disebutkan karena hilangnya kemampuan. Laisa li taksir, bukan karena ingin menurunkan Islam, tapi karena hilangnya kemampuan hanya bisa melaksanakan 1/10-nya. Dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi tetap utuh punya cita-cita dan penghormatan terhadap totalitas dan kafahnya Islam, kita baru bisa melaksanakan 1/10-nya najat, dia selamat. Tentu akan berbeda dengan orang yang mengamalkan dan mengakui 1/10-nya Islam. Kemudian kalau ada yang di luar yang 1/10 ini kemudian ditolak sebagai sesuatu yang itu bukan Islam, itu disebutlah nama-nama yang lain. Sehingga ketika ada orang yang baru membicarakan saja kafahnya Islam, tuduhannya sudah berbeda. Karena dia hanya membatasi pada 10% itu. Ini beda kan. Yang mengklaim 1/10 sebagai seluruhnya dengan yang hanya mampu melaksanakan 1/10-nya, tapi dia tahu dan dia menghormati 100%-nya itu seperti di Madinah. Nah, itu syarat dan ketentuan yang berlaku tadi. Maka pentingnya senantiasa tolabul ilmi adalah agar kita selalu memahami hal-hal yang ideal, sempurna dari semua kebaikan-kebaikan yang ingin kita kerjakan. Sebagai seorang ayah, karena kita misalnya tolabul ilmi, kita tahu sosok ayah yang bertanggung jawab itu seperti apa. Walaupun pada kenyataannya ketika kita mau praktikkan itu ya kita juga tidak bisa sempurna seperti gambaran ayah yang 100% seperti apa.